Kita bisa mendengar melalui media-media bahwa upaya-upaya untuk penanganan pasien dan dibilang saja kehidupan manusia pada umumnya masih tetap diusahakan oleh berbagai pihak di dalam negeri maupun di luar negeri, baik bagi mereka yang terkena dan menderita sakit akibat virus itu, tetapi ada pihak-pihak yang punya ide, punya gagasan bahwa upaya manusia mengatasi virus corona sebaiknya bukan cuma pada bagaimana menyembuhkan orang yang terkena, tetapi harus dicari apa penyebabnya. Kita tahu bahwa telah terjadi korban orang mati itu di berbagai tempat, di berbagai negara dalam jumlah yang cukup banyak. Dan kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh hati, maka itu adalah gambaran dari kesadaran kita, dari pengetahuan kita, dari pemahaman kita bahwa kita ini akan mati percuma kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan. Kita merasa ibadah penting supaya kita berrelasi dekat dengan Tuhan, supaya kita datang kepada Tuhan, dan supaya Tuhan mengenal kita, Tuhan tahu kita, dan Tuhan melindungi kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita takut mati dan kalau kita beribadah supaya kita hidup, itu pertanda bahwa kita punya kesadaran tentang betapa berartinya hidup itu. Tadi dibilang bahwa demi hidup orang mengembangkan perjuangannya, pergulatannya, prinsipnya, pandangannya demi hidup. Dan karena itu egoisme adalah sebuah bentuk cara hidup atau cara berpikir untuk hidup, atau prinsip-prinsip yang dikembangkan untuk hidup. Dan karena itu orang lalu berketak, orang berdalih demi hidup bisa segala sesuatu dilakukan, termasuk mengabaikan orang lain, bahkan mengorbankan orang lain. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi kondisi seperti yang ada sekarang, mungkin kita diajak untuk berpikir, untuk berenung, untuk mengembangkan pandangan kita. Apa sih tujuan hidup seseorang? Dan apa sih maksud Tuhan dari kehidupan seseorang, dari kehidupan satu keluarga, dari kehidupan sekelompok orang, dari kehidupan yang lebih besar dalam konteks-konteks yang besar. Dan kita bisa mempertanyakan itu lebih lanjut. Apakah maksud Tuhan dengan seorang ayah? Apa maksud Tuhan dengan seorang anak? Apa maksud Tuhan dengan seorang kepala desa? Apa maksud Tuhan dengan seorang lurah? Apa maksud Tuhan dengan seorang kepala daerah? Apakah wali kota, bupati, gubernur, dan selanjutnya pemerintah secara keseluruhan? Yang paling puncaknya adalah presiden. Di dalam kemanusiaan mereka. Dan apakah maksud Tuhan ketika mereka memperoleh jabatan, kewenangan, kuasa, dan sebagainya? Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, bukan tidak mungkin bahwa ketika orang tidak memahami hidupnya sebagai bagian dalam rencana Tuhan, orang bisa saja mengabaikan kewenangan-kewenangan yang ada padanya. Yang dimaksudkan bukan cuma orang yang punya jabatan-jabatan formal atau jabatan informal. Saudara-saudara, dalam konteks kita menghadapi kenyataan di mana ada ancaman virus corona di mana-mana, kita membaca bagian Alkitab dari Kejadian 45 itu.
Suatu kisah yang tentunya kita mengenal secara baik, babakan cerita dari leluhur Israel yang namanya Yusuf itu. Di dalam rumah keluarganya, suasana itu telah ada, suasana iri, suasana yang akhirnya melahirkan sebuah tindak kejahatan di mana Yusuf itu kemudian dijual. Tetapi apa yang ditampilkan oleh Yusuf dalam bagian bacaan kita adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dia mengerti hidupnya bukan bagi dirinya sendiri, tapi dia mengerti hidupnya tidak terlepas dari apa yang mau Tuhan lakukan. Hidupnya adalah alat yang dipakai Tuhan untuk sebuah rencana besar di dalam tangan Tuhan. Dia bilang kepada saudara-saudaranya yang tidak mengenalnya ketika dia memanggil mereka dan menyuruh orang-orang yang lainnya keluar meninggalkan ruangan itu. Dia bilang, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara-saudara, tentunya ketika saudara-saudaranya mengetahui bahwa inilah Yusuf saudara mereka yang telah mereka perdaya, yang telah mereka korbankan, yang telah mereka jual itu, maka sangat normal ketika mereka lalu berpegangan bahwa mungkin mereka akan menerima pembalasan dari kejahatan mereka. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia bilang pada bagian lain, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Saudara-saudara, itu berarti bahwa Yusuf memahami hidupnya bukan untuk kepentingannya sendiri. Dia tidak memahami hidupnya untuk kegemerlapan, untuk kebesarannya sendiri, tetapi hidupnya adalah hidup untuk orang lain. Hidupnya adalah hidup untuk saudaranya. Dalam tindakan dia, ketika dia memahami isyarat-isyarat dalam hidupnya, dia telah menyelamatkan masyarakat Mesir dengan menentukan kebijakan untuk menyimpan gandum untuk usia 7 tahun hidup. Sebuah reputasi yang sangat besar. Tetapi kemudian dia menyelamatkan keluarganya. Inilah sejarah yang sementara Tuhan langsungkan melalui orang-orang pilihannya. Yusuf sangat menyadari perannya. Yusuf sangat menyadari Tuhannya yang memberikan dia hikmat dan kebijakan sehingga dia memperoleh jabatan yang besar itu. Dan dalam tanggung jawab itulah dia berkewajiban menyelamatkan satu generasi, bahkan satu generasi yang nyaris hidup karena ancaman kelaparan 7 tahun. Kita boleh dengan sederhana mengatakan Yusuf adalah penentu kiprah kehidupan bangsa Israel. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika corona ini berlangsung mengancam di mana-mana, kita kemudian juga mendengar banyak kebijakan yang mau diambil supaya kehidupan ini tetap berlangsung. Kita diminta untuk kita tetap menjaga kehidupan sehari-hari kita di rumah keluarga. Kita diminta untuk juga tetap menopang seluruh proses yang mengarahkan hidup kita dengan semua orang ke arah yang lebih baik, sambil kita tetap menjaga jarak kritis sebagai orang-orang pilihan Allah. Secara pribadi kita semua adalah orang per orang yang Tuhan panggil dan Tuhan tempatkan kita dalam tugas-tugas dan fungsi kita dalam jabatan kita, supaya kita memberikan nuansa kehidupan bagi orang lain. Apakah kita semua masih ingat
bahwa kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita hanya mungkin hidup sendiri dengan baik ketika kita punya relasi khusus dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, lengket dengan Tuhan, sehingga Tuhan mengendalikan hidup kita. Dan ketika ada jarak di antara kita dengan Tuhan, maka segala yang lain bisa mengendalikan dan mempengaruhi hidup kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, hidup kita inginkan berlangsung baik, dan itu hanya mungkin terjadi ketika Tuhan kita libatkan dalam hidup kita. Ada kesadaran dalam hidup kita bahwa dengan Tuhan kita bisa melangsungkan hidup dan kita bisa berjalan dengan baik. Lebih dari itu, dalam tanggung jawab yang kita emban masing-masing, dalam bentuk apapun itu, kita harus menjadi sahabat, kita harus menjadi bagian, kita harus menjadi alat yang juga memberikan peluang bagi orang lain hidup. Kalau kita punya hal-hal terbaik, itu bukan milik kita sendiri. Tuhan kasih mungkin kepada kita atau melalui kita, tapi peruntukannya bukan untuk kita sendiri. Kita ada dalam kondisi kehidupan yang tidak gampang tentunya, Bapak Ibu kekasih. Kita berada dalam kondisi hidup yang tidak mudah. Kita berharap semua orang yang punya wewenang dan kuasa, yang mempengaruhi hidup orang per orang, yang mempengaruhi hidup kelompok-kelompok orang, bahkan yang mempengaruhi dan bisa menentukan kehidupan banyak orang, akan memiliki kebijakan yang diperoleh di dalam kesadaran dirinya bahwa dia adalah alat yang Tuhan tempatkan dan Tuhan pakai supaya dia memberikan peluang kehidupan bagi orang lain. Pola hidup Yusuf adalah sebuah alternatif yang seharusnya menggugat kita. Kita mengoreksi apa yang kita punya. Seperti yang Yusuf bilang, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Apakah kita semua juga orang tua di rumah mau menyadari dan mengatakan bahwa anak-anak yang ada pada kita, keluarga yang ada pada kita, terbentuk bukan cuma karena kita mau, tapi juga Allah menghendakinya dari kita. Yang kita tahu bahwa semua yang ada di sekitar kita adalah mereka yang ada dalam tanggung jawab kita, mereka yang adalah dalam kewenangan kita, supaya kepada mereka kita membuka ruang, kita membuka peluang supaya mereka hidup, mencermati atau mengamini seluruh hal dalam hidup kita. Maka Allah punya rencana baik dengan kita semua. Allah menghadapi kehidupan manusia dan alam semesta ini berlangsung dengan baik. Tetapi ketika ada pengingkaran-pengingkaran, ada pelanggaran-pelanggaran dalam praktik hidup manusia, maka Allah akan mengambil apa yang menjadi kewenangan dan kuasanya. Corona adalah mungkin salah satu bentuk itu. Ketika banyak manusia atau manusia dalam kecenderungannya telah mengeksploitir alam dan segala macam yang ada di alam ini, jangan kita lupa, alam pun ingin agar dia hidup damai. Alam pun ingin supaya dia hidup lestari. Alam pun ingin agar dia menemukan apa yang ada padanya sejak sedia kala. Dan ketika alam marah, maka kita manusia pun menerima dampaknya. Ada banyak orang di berbagai tempat yang bersyukur karena mereka baru melihat langit biru, karena sebelum corona mereka tidak pernah melihat langit biru, karena yang mereka lihat adalah asap-asap yang menutupi langit biru. Mereka tidak bisa sempat memandang langit biru. Di bagian lain banyak orang yang bersyukur karena mereka baru bisa melihat bukit yang hijau, karena selama ini mereka tidak pernah melihatnya.
Corona adalah sebuah misteri yang harus kita cari di dalam memahami rencana dan kehendak Tuhan Allah. Satu hal yang mungkin akan membantu kita adalah kita menemukan orang dan peran orang seperti yang digambarkan dalam Kejadian 45 dalam tokoh Yusuf. Tidak membenci, tidak mendendam, dan tidak egois. Dia memahami hidupnya ada dalam rencana Tuhan untuk menghidupkan orang lain. Dia memahami hidupnya supaya dia menjadi berarti bagi semua orang dan bagi Tuhan sebagai alat. Corona sebuah introspeksi bagi kita. Samakah kita dengan Yusuf yang memberi peluang hidup bagi orang lain, atau kita justru merampas peluang-peluang hidup orang lain dengan alasan demi kita hidup? Tuhan menunggu jawaban kita, sikap hidup kita. Tuhan memberkati Anda dalam mentalitas, dalam niat, dalam kemauan, dalam perencanaan Anda, dan Tuhan tidak memberkati Anda kalau lain dari itu. Pertanyaan pergumulan kita untuk menemukan jawaban kita. Tuhan memberkati kita. Amin.